Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi cerdas dari seorang bapak ya, di mana dia ketika mengkritik kubu 02, pendukungnya ini malah nuduh dia nyebar hoaks, fitnah, nyinyir. Padahal apa yang dibeberkan bapak ini adalah deretan fakta yang teman-teman bisa cek sendiri di media sosial, media massa, hingga televisi, hingga majalah-majalah terkenal, majalah-majalah internasional gitu. Nah, di sini si Bapak ini akan mengkritik balik para pendukung 02 yang memang tidak bisa menjawab argumentasinya dan malah menuduh dia nyebar hoak dan fitnah. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Tiap kali saya bikin konten oleh pendukung paslon nomor urut 2 selalu dibilang fitnah, hoax, gedabrus lah segala macam. Sebetulnya pikir ya, buat kami yang bukan pendukung paslon nomor 2 khusus. Buat saya kalau saya dan teman-teman bikin konten, kami itu nggak perlu bikin konten hoax, nggak perlu bikin konten fitnah. Kenapa? Karena kelompok dua ini ya, mulai dari Prabowo, Gibran, Jokowi, Bu Riana, partai pengusung, PSI, Golkar, Kaisang lah segala macem. Mereka itu orang-orang yang kreatif bikin ulah, kreatif bikin masalah. Akibatnya dengan gampang kami bisa bikin konten untuk melawan kebusukan-kebusukan mereka. Sekarang kalau saya ditanya atau saya dituduh fitnah, hoax, tiap kali saya tanya balik, tunjukkan fitnahnya di mana. Nggak ada yang bisa jawab balik. Seperti yang tadi saya katakan, kami tidak perlu bikin narasi fitnah. Semuanya ada, nyata, belak-belakan, telanjang, vulgar, di depan mata. Kalau saya katakan Prabowo itu pelanggar HAM berat di masa lalu, fitnahnya di mana? Kalau saya mengatakan Prabowo itu, dia ngurus food estate, mangkrak, fitnahnya di mana? Kalau saya bilang juga food estate itu gampang, sebetulnya hanya tanam singkong. Terus kenapa ini bisa gagal? Fitnahnya di mana? Kalau masalah food estate itu ditangani oleh PT Agrinas yang dimiliki oleh Roni Prabowo, bahkan bisa jadi Prabowo sendiri, terus fitnahnya di mana? Gibran lagi. Dia cuma 2 tahun berkuasa langsung lompat gara-gara keputusan MK yang kontroversial nomor 90 itu. Fitnahnya di mana? Kalau dia nggak bisa atau nggak pinter ngomong, pengetahuannya cetek, fitnahnya di mana? Yang kasus asam sulfat, apakah itu bukan salah satu buktinya? Dan kesalahannya masih bererot panjang. Jokowi coba. Kalau saya mengatakan bahwa Jokowi adalah perusak demokrasi Indonesia, itu kata majalah Time Internasional. Dan majalah-majalah luar negeri juga menyoroti politik dinasti. Mulai dari South China Morning Post, kemudian Financial Times, kemudian Hasselblad dari Jerman juga. Terus fitnahnya di mana? Ibu Suri yang cawe-cawe dalam pengertian negatif sehingga ikut campur pencalonan Gibran sebagai bacawa pres. Hoaxnya di mana? Begitupun juga partai PSI, kader yang contohnya ada Armando, yang dulu bilang mari gunakan akal sehat, kita tidak akan pilih Prabowo karena segambreng dosa, bla 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 bla. Tapi kemudian dia dukung Prabowo, ngomong mencela-mencela seperti itu. Fitnahnya di mana? Jadi sekali lagi saya katakan, bagi saya kreator konten amatir ini, untuk saya membuat konten nggak perlu bikin hoax. Karena kelompok 02 dengan kubu-kubunya itu, mereka sendiri yang kreatif bikin ulah. Semuanya itu ada track recordnya. Kalau kalian mau tunjukin linknya gampang. Contohnya aja, kalau saya katakan bahwa Jokowi itu perusak demokrasi Indonesia, bukan hanya kata media luar negeri, kalau Jokowi juga seperti itu. Revisi undang-undang KPK sehingga KPK sekarang ada di bawah kendali dia. Itu bukan hoax kan? Atau undang-undang yang DKJ, daerah khusus Jakarta, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba tidak masuk dalam prolegnas pun juga enggak, tiba-tiba dibahas dan langsung lancar siap menjadi undang-undang. Itu hoaxnya di mana? Alasan saya melakukan hal ini ya, kami ada di daerah Sulawesi Utara, kami tuh punya prinsip pepatah kuno yang mengatakan sito tumo timoto. Artinya manusia menjadi manusia
untuk memanusiakan manusia lain. Dengan demikian, kalau saya melakukan narasi saya haruslah narasi yang bisa membangun, yang bisa menjadi pemikiran, yang menjadi pencerahan. Nggak mau saya bikin hoax. Karena hal itu, dan juga karena saya masih takut sama Tuhan saya. Mari rekan-rekan kita bijak dalam memilih. Bantai 02. Ya, saya sepakat dengan Bapak ini. Itu kenapa dalam video sebelumnya saya mengkritik Gibran ya, karena dia berkata kalau ada fitnah di media sosial ini sering, diksi kalimat ini sering dia pilih. Kalau ada fitnah gitu. Padahal secara umum tidak ada fitnah terhadap Gibran di media sosial. Semua itu fakta. Semuanya berdasarkan fakta yang sudah terjadi seperti yang sudah dibeberkan Bapak ini. Kalau Gibran itu dibilang adalah hasil produk pelanggaran etik berat, memang itu yang terjadi di MK. Sudah diputus oleh Prof. Jimli lewat MK. Kalau dibilang Jokowi perusak demokrasi, memang faktanya demikian. Media massa, majalah, pakar hukum, semua sudah menyebut demikian. Artinya apa? Orang yang mengkritik 02 itu berdasar fakta, mereferensikan dirinya, pikirannya kepada hal-hal yang sudah terjadi. Tidak ada teori konspirasi yang berindikasi hoak gitu ya. Buat apa? Gak ada gunanya juga mengkritik Prabowo karena memilih Gibran yang lolos karena putusan MK. Itu semua kan adalah fakta-fakta yang sudah terjadi. Lalu pendukungnya hanya bisa jawab apa? Hanya bisa jawab all in. Prabowo dalam segala topik tidak pernah membantah argumentasi yang coba dipaparkan oleh pengkritiknya gitu ya teman-teman. Kalau Gibran dibilang baru 2 tahun lebih jadi wali kota, memang faktanya demikian. Kalau Gibran dibilang wawasannya masih kurang untuk menjadi seorang cawapres, ya buktikanlah, hadir ke kampus, hadapi mahasiswa. Faktanya tidak demikian. Itu kenapa muncul cap dibilang Gibran takut debat. Jadi sebenarnya semua kesimpulan yang ada, semua kritik yang ada, itu berdasarkan fakta yang ditampilkan, yang dilakukan oleh kubu 02. Tidak mungkin muncul makna, tidak mungkin muncul kesimpulan tanpa fakta-fakta yang sudah dilakukan oleh kubu 02. Seandainya Gibran berani datang debat misalnya ke kampus-kampus, mustahil dia dicap sebagai orang yang takut debat. Jadi makna yang muncul hari ini atau persepsi yang muncul hari ini semua karena tindak tanduk kubu 02, tidak lepas dari hal tersebut gitu ya teman-teman. Nah, saya sepakat sekali dengan seluruh penjelasan si Bapak ini. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.